Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Elinurlita dari kelas 1C Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tentang melakukan dan menjelaskan pemeriksaan tekanan darah. Sebelum saya melakukan tindakan pemeriksaan tekanan darah, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu. Pemeriksaan tekanan darah adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya tekanan darah kita. Di sini ada dua jenis tekanan darah, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Tekanan darah sistolik adalah tekanan darah yang terjadi ketika otot jantung sedang berkontraksi. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah yang terjadi ketika otot jantung sedang istirahat atau tidak sedang berkontraksi. Di sini hasil pemeriksaan tekanan darah terbagi menjadi tiga, yaitu tekanan darah normal yang biasanya kurang dari 120/80 mmHg, tekanan darah rendah yang biasanya kurang dari 90/60 mmHg, dan tekanan darah tinggi yang biasanya lebih dari 140/90 mmHg. Di sini hasil dari tidak konsistennya pemeriksaan tekanan darah ada dua, yaitu hipertensi dan hipotensi. Hipertensi adalah dapat dikatakan tinggi jika tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, dan hipotensi adalah dapat dikatakan rendah ketika tekanan darah kurang dari 90/60 mmHg. Di sini faktor tekanan darah tidak normal ada umur, waktu pemeriksaan, aktivitas dan latihan, emosi, nyeri, dan makanan yang kita konsumsi. Contohnya seperti daging kambing. Ketika kita mengkonsumsi daging kambing yang berlebihan, itu akan menyebabkan darah tinggi. Dan ketika kita minum minuman beralkohol yang berlebihan, itu akan menyebabkan darah rendah. Persiapan alat ada stetoskop, kemudian handscoon bersih, lalu speed manometer atau tensimeter, kemudian buku catatan, lalu mencuci tangan. Setelah itu memakai handscoon bersih. Lalu memakai masker. Setelah itu persiapan pasien dan lingkungannya. Pertama, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur, lalu menjaga privasi klien dan berikan klien posisi senyaman mungkin. Pertama, lilitkan manset di arteri brachialis 2-3 cm di atas foca cubiti. Lalu letakkan manometer sejajar dengan mata. Lalu menutup katup sphygmomanometer. Setelah itu memakai stetoskop
Lalu letakkan diafragma stetoskop di atas arteri brachialis. Kemudian mencari nadi. Lalu pompa air raksa hingga di atas 30 mmHg sampai nadi tidak teraba. Kemudian kempiskan perlahan dengan kecepatan 2-3 mmHg dan identifikasi bunyi nadi pertama dan terakhir. Setelah itu kempiskan manset dan jika ingin mengulangi prosedur tunggu sampai 30 detik. Kemudian melepaskan manset dari tangan, lalu merapikan alat. Kemudian jangan lupa mencatat hasil di buku asuhan keperawatan. Setelah itu melepas handscoon. Dan terakhir mencuci tangan. Itu saja yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat menjelaskan maupun melakukan tindakan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.